Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan berdoa dulu. Belum mulai pembelajaran, agak banyak kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya absensi Ahmad Aziz, Ayo Pak. Ananta Putri, Arlin, Aulia, Jaratusita. Oke, berarti Anda masuk hari ini 2, semuanya sakit, 1 sakit, 1 izin. Oke anak-anak, materi hari ini adalah kita akan belajar AI. Ada yang tahu apa itu AI? Oke, kecerdasan buatan. Ada yang bisa jelasin apa itu kecerdasan buatan? Ada yang tahu? Nah, karena kamu masih pagi, alangkah baiknya kita senam pagi, ya. Oke, jadi kalau saya bilang 1 kali tepuk, berarti kalian harus berdiri. 2 kali tepuk harus duduk. Paham? Ingat apa-apa. Jadi fokus, ya, fokus. Yang duduk paling telat nanti tak suruh nyanyi ke depan. Siap? Siap. Tetap fokus. Oke, sekali dan terakhir. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian. Oke. Yuk, kita langsung ke materi. AI yang sekarang lagi marak-maraknya akan saya jelaskan melalui video berikut. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahasan lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kece lainnya ya. Kejar kita. Dari tampilan video barusan, ya, kita bisa mengambil apa itu AI.
Artinya AI ini diciptakan atau dikembangkan atau dibuat satu untuk memudahkan manusia. Yang kedua, efisiensi. Nah, dari risiko itu, dua risiko yang saya sebutkan, ada yang nantinya akan tergantikan. Lapangan pekerjaan akan tergantikan dengan kehadirannya AI. Risiko yang pertama. Risiko yang kedua, AI ini nanti mau tidak mau data kita pribadi akan terserap. Artinya kita harus bijak dalam penggunaan AI. Kita harus benar-benar bijak. Jangan sampai karena kehadiran AI, kamu akan jadi tambah malas. Keliru. Ada yang namanya etika dalam ber-AI. Itu ada itu. Etika dalam ber-AI. Sampai sini cukup paham? Oke, kalau itu silakan kalian berkelompok. Saya bagi 2 bangku, 1 kelompok, ya, sesuai dengan apa-apa, 1 tepuk segera berubah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Waktu dimulai sekarang. Tugas berikutnya, silakan tunjuk 1 orang sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian sebagai ketua kelompok. Oke, ketua kelompok silakan maju ke depan. Oke, silakan berdiri. Kelompok 1, 2 sampai kelompok terakhir. Ketua kelompok kalian ada di depan, ya. Artinya akan ada tugas yang akan kalian selesaikan, tapi sekarang tugasnya adalah kalian harus menggunakan AI yang ada. Ada banyak. Saya kasih contoh. Ada Cici, ada ChatGPT, ya, ada Gemini, ada Google Assistant. Nah, dari yang saya sebutkan, silakan kalian pilih salah satu untuk menyelesaikan tugas dari per kelompok. Ya, waktunya tidak lama. Silakan kalian gunakan waktu ini dengan bijak, manfaatkan yang ada, AI yang ada, dan ketua kelompok kalian nanti akan membagi tugas masing-masing anggota kelompoknya. Oke, yang kedua, setelah kalian nanti dibagi tugas, buatlah slide untuk presentasi. Silakan kalian menggunakan aplikasi Canva sebagus mungkin, tapi waktunya tidak lama. Makanya kalian harus memanfaatkan dan memaksimalkan waktu. Ya? Oke. Kelompok 1, topik 1. Kelompok 2, topik 2. Kelompok 3, kelompok 4, 5, 6. Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya, kalau tidak cukup di sini, boleh di mana? Nanti di klip, di sini di klip atau dijepret. Iya. Ya wis. Ini ini per item ya. Yes. Seperti itu. Iya, mata konsepnya kamu tulis di, kalau perlu gambar kamu gambar, kalau langsung di slide-nya aja cukup. Tidak ada yang cari di AI, ya. Manfaatkan AI untuk kita putar lagi. Yuk sama-sama ucapkan Oke, selamat buat kelompok 1. Segera ke depan, persiapkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan kelompok topik 1. Bab pertama tentang teknologi AI. Teknologi AI atau Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang membuat mesin atau sistem bisa berpikir dan melakukan tugas seperti manusia. AI dirancang agar komputer mampu belajar, menalar, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah tanpa harus selalu diprogram secara detail. Kelebihan AI yaitu bisa kerja cepat, akurat, nggak gampang lelah, bisa bantu manusia dalam hal-hal rumit. Penerapan AI di pendidikan. AI bisa menyesuaikan materi, kecepatan belajar siswa, dan gaya belajar sesuai kebutuhan tiap siswa. Misalnya, siswa yang cepat paham bisa langsung naik ke level yang lebih sulit, sementara yang kesulitan untuk diberikan latihan tambahan. AI dapat menjadi asisten pengajar dalam bentuk chatbot atau guru virtual yang siap menjawab pertanyaan siswa kapan saja. AI bisa mengumpulkan dan menganalisis data hasil ujian, nilai, kehadiran, hingga kebiasaan belajar siswa. Dari data itu, guru bisa mengetahui siswa mana yang perlu perhatian khusus, strategi belajar apa yang cocok, bahkan memprediksi presentasi di masa depan. Nih. Sini. Ini kan. Ini kan. Ini. Dampak negatif penerapan AI di bidang pendidikan. Yang pertama, ketergantungan berlebihan. 2, mengurangi peran guru. 3, kesempatan tidak merata. 4, privasi dan data siswa. 5, risiko konten tidak akurat. Sudah? Habis. Dampak positif penerapan di bidang AI. Akses belajar lebih luas, pembelajaran yang dipersonalisasi, membantu guru, simulasi dan praktikum virtual, dan motivasi dan minat belajar naik. Sekian presentasi topik 1 dari kelompok 1 dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 ada pertanyaan? 3, 4. Tepuk tangan buat teman kalian. Oke, saya bantu jawab, saya tambahi untuk yang temenmu caranya itu selain dari ini juga ada caranya yang lebih rinci, itu adalah penggunaan prompt. Makanya tadi saya awali penggunaan prompt itu harus jelas. Ya, kalau tidak jelas maka AI ini dia nggak akan bisa paham. Beda, karena dia kecerdasan buatan. Beda kalau kita punya otak kita, makanya AI tidak akan pernah bisa menggantikan otak manusia. Sekali lagi, AI punya keterbatasan juga, tidak bisa menggantikan otak manusia. Makanya kalian jangan sampai dikalahkan oleh AI. Caranya bagaimana? Belajar dengan tekun, ya. Tidak boleh males. Itu intinya. Kalau enggak, AI akan menggantikan posisimu, ya, dan kamu akan menjadi budaknya AI. Jangan sampai itu terjadi. Justru AI yang harus kita kendalikan, harus kita kontrol. Oke, kita simpulkan. Dalam penggunaan AI dari topik 1, topik 2, topik 3 maupun topik 4, kita tarik garis kesimpulannya. Ya, kesimpulannya apa? Bahwa 1, AI ini akan terus berkembang dan akan terus dikembangkan. Itu satu, yang pertama. Yang kedua, di setiap bidang AI akan masuk. Ya. Contoh dari kelompok 1 bidang pendidikan. Ya. Kelompok yang barusan adalah sosial budaya. Di sosial budaya sudah masuk. Pertanyaan tadi bagus. Apakah AI akan menggantikan seniman? Ada 2 kemungkinan.
Kalau seniman itu tidak mau untuk mengembangkan dia untuk lebih kreativitasnya, maka AI akan menggantikan. Tapi kalau seniman dia bisa mengolah, justru menjadikan AI ini sebagai asisten untuk dia lebih berkembang, seniman itu akan lebih maju. Seniman itu akan lebih banyak karya. Nah, hadirnya AI ini seperti dua mata pisau. Kalau dia tidak bisa digunakan dengan baik, dia akan membunuhmu. Tapi kalau dia bisa kita manfaatkan, dia akan membantumu, bahkan dia akan membuat kamu lebih efisien. Sampai di sini cukup jelas? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak pertanyaan, setelah tepuk tangan atau 2 tepuk tangan, silakan rapikan bangku seperti semula. Baik, anak-anak, materi kita hari ini cukup. Hari ini kita akhiri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Nisa.